Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Dinikmati di Zoom ini, kemudian nanti lalu lintas pertanyaan akan diatur oleh admin. Demikian Ummahat, jazakumullahu khairan, barakallahu fikunna jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam urusan dunia dan dalam urusan agama. Dalam urusan dunia kita melihat bagaimana kondisi bangsa kita yang memprihatinkan. Hari-hari ini Ana jadi sering dapat berita kematian. Kematian orang-orang yang dekat sama kita. Kematian orang-orang yang kita cintai. Kalau nggak berita itu, berita tentang sakitnya orang-orang yang kita cintai. Semua berusaha dan berupaya untuk tetap survive dalam kondisi ini. Dia ingin sehat. Dia ingin sembuh. Yang sudah sehat takut terpapar. Dia ingin selamat dari COVID-19. Maka hendaklah kita meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Pembahasan kita hari ini adalah pembahasan tentang tauhid, tentang keimanan. Kita akan masuk kepada pembahasan tentang tauhid uluhiyah, di mana sejatinya orang yang yakin dengan kekuasaan Allah, yakin bahwa bumi ini milik Allah, yakin bahwa COVID-19 dan semua yang ada adalah ciptaan Allah, maka mau tidak mau dia akan memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata. Meminta tolong sama siapa? Ya sama Allah lah. Engkau yakin bahwa Allah yang menciptakan? Iya. Maka dalam urusan dunia kita minta pertolongan sama Allah. Dalam urusan agama kita juga minta tolong sama Allah. Saat ini kita nih masuk tanggal 3 Dzulhijjah. Kita masuk di hari-hari terindah sepanjang masa. Selama setahun penuh, hari yang paling indah nih 10 awal Dzulhijjah. Yang kita melihat bagaimana sebelum pandemi jutaan manusia itu meninggalkan negeri mereka, meninggalkan rumah mereka, meninggalkan pekerjaan mereka, meninggalkan keluarga anak mereka, meninggalkan orang tua mereka. Mereka bertakbir, mereka bertalbiyah menuju ke rumah Allah Azza wa Jalla. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. La syarika lak. Di 10 awal Dzulhijjah. Manusia memakmurkan. Tapi juga banyak manusia yang tidak peduli dengan awal Dzulhijjah ini.
Dianggap hari-hari biasa. Dianggap nggak ada apa-apa. Dianggap ya sebentar lagi ada Idul Adha. Bas. Padahal kata Nabi SAW, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya. Kita percaya nggak sama Nabi Muhammad SAW? Nabi menyebutkan itu. Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah daripada beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Walal jihadu fi sabil. Jihad di jalan Allah pun lewat. Kecuali jihad yang orangnya mati di medan perang dan tidak balik ke rumahnya. Itu yang tidak tertandingi. Tapi kalau jihad yang orang itu masih selamat, pulang, maka lewat. Keutamaan 10 awal Dzulhijjah ini sangat dahsyat sekali. Di sini kita juga minta tolong sama Allah. Menghadapi urusan dunia minta tolong sama Allah. Menghadapi urusan agama kita juga minta tolong sama Allah. Kita kadang kala malas. Iman kita kadang kala terjun bebas. Dosa-dosa dikerjakan. Padahal di 10 hari-hari terindah. Maka hanya kepada Allah kita minta pertolongan dalam urusan dunia kita dan agama kita. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, dan orang-orang yang mencintai beliau. Dan semoga kita termasuk di dalam rangkaian tersebut. Amma ba'd. Ahibati fillah. Kenapa kita belajar tauhid lagi, Karena memang kita diciptakan untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kita diciptakan untuk mentauhidkan. Al-Quran turun untuk mentauhidkan Allah Azza. Nabi diutus mengajak umat mentauhidkan Allah Azza. Ibadah-ibadah disyariatkan untuk menyempurnakan tauhid kepada Allah Azza. Kadang-kala terjadi peperangan, jihad fisabilillah demi tegaknya kalimat la ilaha. Maka tolong kita menyisihkan waktu kita untuk belajar tauhid. Kita sampai kepada pembahasan bahwasanya al-fasl khamis, yaitu fasal kelima atau di sini disebutkan fi bayan istilzami tauhidir rububiyah li tauhidil uluhiyah. Pembahasan tentang tauhid rububiyah itu mengharuskan, melazimkan seorang mentauhidkan Allah secara uluhiyah. Nah, silahkan dibaca. Bismillah. Bismillah. Poin E, tauhid rububiyah mengharuskan adanya tauhid uluhiyah. Hal ini berarti siapa yang mengakui tauhid rububiyah untuk Allah dengan mengimani tidak ada pencipta, pemberi rizki, dan pengatur alam kecuali Allah, maka ia harus mengakui bahwa tidak ada yang berhak menerima ibadah dengan segala macamnya kecuali Allah. Inilah tauhid uluhiyah. Barakallahu fikum. Jadi ketika seorang hamba mengakui Allah sebagai pencipta, maka dia dituntut untuk tidak beribadah kecuali kepada Allah. Siapa sih yang menciptakan lautan? Allah. Oke. Siapa yang menciptakan ikan? Allah. Siapa yang menciptakan angin? Allah. Terus ketika terjadi badai, ketika terjadi petaka di lautan, engkau minta tolongnya sama siapa? Nyai Roro Kidul. Ada ritual-ritual yang dikerjakan oleh sebagian yang mengaku Islam. Artinya dia mengaku Islam, dia mengakui Allah sebagai penciptanya. Tapi ternyata dalam kondisi seperti itu, dia beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Seharusnya engkau tuh minta sama Allah gitu.
Kalau memang yakin Allah yang menciptakan lautan, Allah yang menciptakan ikan, Allah yang menciptakan angin, terus yang membuat badai, yang menyebabkan kapal-kapal itu tenggelam, siapa? Allah apa bukan? Ya Allah. Berarti kita mintanya sama siapa? Sama Allah Azza wa Jalla. Nah, lanjutkan. Dilanjutkan Ustaz. Nah, tafadhal. Nah, tauhid uluhiyah adalah tauhid dasar. Maka tidak ada yang diseru dalam doa kecuali Allah. Tidak ada yang dimintai pertolongan kecuali Dia. Tidak ada yang boleh dijadikan tempat bergantung kecuali Dia atau Allah. Tidak boleh menyembelih kurban atau bernazar kecuali untuk Allah. Dan tidak boleh mengarahkan seluruh ibadah kecuali untuk Allah dan karena Allah semata. Barakallahu fikum. Ini maksud tauhid uluhiyah. Ketika engkau meyakini tauhid rububiyah, maka ibadahmu hanya untuk Allah SWT. Disinggung oleh Syekh Shalih Al-Fauzan berkaitan dengan kurban. Bentar lagi kita akan masuk ke Idul Adha. Id untuk berkurban. Manusia itu kadangkala ketika ada masalah, dia berkurban. Tapi untuk selain Allah. Na'udzubillah min dzalik. Acara-acara ritual-ritual seperti yang tadi Anda contohkan di lautan. Ada yang melarungkan kepala kerbau. Berarti kurban itu disembelih. Untuk siapa kerbau itu disembelih? Kenapa kepalanya dilarungkan ke lautan? Apakah memang ikan itu makan kepala kerbau? Bukan. Ada keyakinan. Kalau engkau mau berkurban, mau cari selamat, hendak melakukan ritual tolak bala, lakukan dengan memohon kepada Allah. Minta sama Allah. Minta tolong hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana pesan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau mau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta tolong, minta tolonglah sama Allah Azza wa Jalla. Jadi konsekuensi dari orang yang mengatakan Allah Tuhannya, maka dia tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Segala bentuk peribadatan seharusnya engkau tujukan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, silahkan. Tauhid rububiyah adalah bukti wajibnya tauhid uluhiyah. Karena itu seringkali Allah membantah orang yang mengingkari tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah yang mereka akui dan yakini. Seperti firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Al-Quran yang terdiri dari 114 surat. Lebih 6.000 ayat.
ayat pertama yang mengandung perintah di dalam Al-Quran Karim adalah ayat yang baru saja kita baca. Awal perintah dalam Al-Quran, kalau kita buka Quran, di situ ada ketetapan-ketetapan, ada cerita-cerita, ada perintah, ada larangan. Perintah pertama yang ada di dalam Al-Quran Karim adalah yang baru saja kita baca. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini awal perintah. Apa perintahnya? Beribadah. Beribadah kepada Allah. Kenapa aku beribadah kepada Allah? Kenapa aku harus mengabdi kepada Allah? Kalau bicara seorang menjadi abdi negara, kenapa sih kau ngabdi sama negara? Kenapa? Ya gimana Ustaz, anak kan hidup di Indonesia. Anak kan ingin negeri ini jadi negeri yang makmur dan anak dapat manfaat dari negara ini. Masa anak gak ngabdi sama negara? Oke. Sama Allah ngabdi gak? Loh, Allah itu siapa yang menciptakan engkau? Bapakmu itu juga ciptaan Allah. Bapakmu mungkin masuk pahlawan kemerdekaan NKRI atau apa. Itu juga budaknya Allah. Allah yang menciptakan. Maka di sini Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada manusia agar mentauhidkan Allah. Kalau ditanya, kenapa aku harus mentauhidkan Allah? Karena Allah yang menciptakan engkau. Menciptakan bapakmu, ibumu juga Allah. Terus yang memberikan rezeki itu juga Allah. Maka subhanallah, ini uraian yang sangat mendalam sekali agar orang tahu kenapa dia harus mentauhidkan Allah. Apa kata Syekh Shalih Fauzan? Hafizahullah ta'ala. Allah memerintahkan mereka bertauhid uluhiyah, yaitu menyembah dan beribadah kepadanya. Dia menunjukkan dalil kepada mereka dengan tauhid rububiyah, yaitu penciptaannya terhadap manusia dari yang pertama hingga yang terakhir. Kemudian penciptaan langit dan bumi serta seisinya, penurunan hujan, penumbuhan tumbuh-tumbuhan, pengeluaran buah-buahan yang menjadi rizki bagi para hamba. Maka sangat tidak pantas bagi mereka jika menyekutukan Allah dengan yang lainnya, padahal mereka tahu sendiri bahwa ia tidak bisa berbuat sesuatu pun dari hal-hal tersebut dan lainnya. Subhanallah jemaah. Kita tuh setiap harinya, kalau kita mau merenungkan keimanan kita tuh insya Allah bertambah. Pagi ini, sarapan apa yang tidak puasa? Dia sarapan nasi umpamanya. Di Jakarta, bubur ayam atau nasi uduk. Kemudian ada apa? Ada telurnya. Terus ada sambal kacangnya. Terus ada tempenya. Tambah kerupuk lagi. Coba renungkan. Ini nasi siapa yang menciptakan? Dari mana nih nasi? Ini kacang dari mana? Ini sambal dari mana? Karena sejatinya semuanya adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Allah yang menurunkan hujan. Subhanallah jemaah. Setiap tahun Jakarta banjir. Yang dipikirkan manusia bukan memberhentikan hujan. Karena mereka tahu itu bukan kuasa mereka. Yang dipikirkan oleh DKI, oleh Bapak Gubernur, itu bukan memikirkan bagaimana Bogor nggak hujan. Karena banjir yang datang ke Jakarta ini kiriman dari Bogor, katanya kayak gitu. Baik, nggak pernah mereka berpikir bagaimana Bogor nggak hujan. Apa yang perlu kita lakukan agar Bogor tidak hujan? Nggak ada. Karena mereka tahu itu bukan kuasa mereka. Yang menurunkan hujan itu Allah Azza wa Jalla. Yang menghalangi hujan turun juga Allah Azza wa Jalla. Tatkala terjadi kebakaran hutan di Riau, orang berpikir bagaimana mematikan.
Kemudian terfikir sama mereka bagaimana menurunkan hujan. Mereka bikin hujan buatan ini itu nggak sukses. Kemudian orang beriman akan berpikir kita minta sama Allah yang menurunkan hujan. Iya. Jadi sejujurnya dalam semua yang kita lihat di situ ada bukti-bukti keesaan Allah dalam penciptaan yang menuntut kita untuk mengesahkan Allah dalam peribadatan. Jadi jangan sampai kita hanya meyakini Allah pencipta tapi beribadah kepada selain Allah gitu loh. Kurban, kita lihat tuh hewan kurban tuh siapa sih yang nyiptakan? Siapa yang memberikan izin kepadamu untuk menyembelih hewan kurban itu? Maka Muslim tuh nggak boleh makan hewan kurban yang tidak disebutkan nama Allah. Nggak boleh. Ini salah satu bentuk tadi mentauhidkan Allah dalam peribadatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Naam. Lanjutkan. Jalan fitri untuk menetapkan tauhid uluhiyah adalah berdasarkan tauhid rububiyah. Karena manusia pertama kalinya sangat bergantung pada asal kejadiannya, sumber kemanfaatan dan kemudorotannya. Setelah itu berpindah kepada cara-cara bertakorup kepadanya, cara-cara yang bisa membuat ridhonya dan yang menguatkan hubungan antara dirinya dengan Tuhannya. Maka tauhid rububiyah adalah pintu gerbang dari tauhid uluhiyah. Karena itu Allah berhujah atas orang-orang musyrik dengan cara ini. Dia juga memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berhujah atas mereka seperti itu. Allah berfirman, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil 'azim sayaquluna lillah qul afala tattaqun qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru 'alaihi in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul fa anna tusharun. Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat? Katakanlah, siapa yang memiliki langit yang 7 dan yang memiliki arsy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa? Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Surat Al-Mu'minun ayat 84-89. Allahu Akbar. Jadi ternyata penduduk Mekah itu percaya sama Allah. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab, ya, Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf. Dedengkot musyrikin itu percaya sama Allah. Mereka mengagungkan bulan Dzulhijjah nih. Mereka juga melakukan ibadah haji. Mereka percaya sama Allah. Terus salahnya mereka di mana? Mereka kalau ditanya siapa pencipta langit, kata mereka Allah. Siapa yang punya bumi ini? Allah. Maka ditanya, kok bisa kalian kemudian memalingkan ibadah untuk selain Allah? Padahal seharusnya orang itu ketika tahu yang dapat memberikan manfaat Allah, yang bisa memberikan mudarat Allah, seharusnya diminta sama Allah. Tapi syaitan tidak pernah berhenti menyesatkan manusia dengan segala cara. 3/4 penduduk bumi ini itu tidak mentauhidkan Allah. Dengan berbagai macam gaya hidup mereka, pandangan mereka. Maka di sini disebutkan anna tusharun. Terus dari arah mana kalian kok bisa ditipu?
bisa kemudian batu disembah, kayu disembah? Bisa, akalnya tuh di mana gitu. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya, Nabi Ibrahim mengatakan kepada mereka ketika dituduh dia yang menghancurkan, ala bal fa'alahu kabirum hadza fas'aluhu min kanu yantiqun. Yang menghancurkan Tuhan-Tuhan yang kecil-kecil nih, Tuhan yang besar nih. Coba kalian tanyakan kepada Tuhan-Tuhan yang kecil-kecil yang hancur tuh, tanyakan, siapa yang menghancurkan kalian? Kata mereka, gimana tanya sama patung? Kan kau tahu mereka nggak bisa bicara. Loh, kalau nggak bisa bicara kok disembah? Ini yang kadang-kala membingungkan sekali. Manusia ini buat patung sendiri, buat berhala sendiri, lalu disembah. Kalau ditanya, lebih hebat mana patung ini sama engkau? Ya lebih hebat aku lah, aku yang bikin patung ini. Terus kenapa disembah? Dan itu yang terjadi dengan orang-orang musyrikin. Bagaimana Allah memerintahkan kepada nabinya agar orang-orang itu berpikir sehat. Berpikir sehat ya mengikuti arahan dari pikiran dia. Setelah ditanyakan tentang pencipta. Tapi ya tetap orang-orang tersesat karena memang sejatinya hidayah itu milik Allah semata. Barakallahu fikum. Nah, lanjutkan. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Barakallahu Al-An'am fikum. ayat 102. Nah, mahibati fillah, siapa yang menciptakan domba? Domba itu kok macam-macam. Siapa yang menciptakan kambing? Siapa yang menciptakan onta? Menciptakan sapi? Yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Siapa? Yang menerbitkan matahari di timur, menenggelamkan di barat? Siapa? Maka Allah katakan, dzalikumullahu rabbukum. Itu Allah Rabb kalian yang melakukan semua itu. La ilaha illahu. Tiada yang berhak disembah kecuali Dia. Ketika engkau tahu bahwasanya Allah yang menciptakan, seharusnya engkau menyembah Allah. Khaliqu kulli syai'. Dia pencipta segala sesuatu. Pencipta segala sesuatu. Virus ini siapa yang bikin? Oh, manusia mungkin. Tapi Allah yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Segala sesuatu. Semut yang lewat. Ulat yang kadang-kala ada di makanan. Bakteri. Cicak yang kita lihat di rumah. Tikus. Gajah. Langit. Mentari. Rembulan. Lautan. Gunung. Pohon-pohonan. Itu ciptaan Allah. Khaliqu kulli syai'. Fa'budu. Sembahlah Allah kalian. Tauhidkan Allah. Maka di sini benar-benar tauhid rububiyah, ketika seorang menetapkan Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rizki, Allah sebagai pengatur alam semesta, mau tidak mau keyakinan itu akan mengantarkan dia untuk tidak beribadah kepada Allah. Kalau gitu ya minta sama Allah, masa mau minta sama lainnya? Yang lainnya itu siapa sih? Mereka makhluk-makhluk. Maka mintalah kepada pencipta segala sesuatu. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Dia berdalil dengan tauhid rububiyahnya atas haknya untuk disembah. Tauhid uluhiyah inilah yang menjadi tujuan dari penciptaan manusia. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Lanjut.
Arti ya'budun adalah menauhidkanku dalam ibadah. Seorang hamba tidaklah menjadi muwahhid atau menauhidkan Allah hanya dengan mengakui tauhid rububiyah saja atau rububiyah semata, tetapi ia harus mengakui tauhid uluhiyah serta mengamalkannya. Kalau tidak, maka sebenarnya orang-orang musyrik pun mengakui tauhid rububiyah, tetapi hal ini tidak membuat mereka masuk ke dalam Islam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi mereka. Padahal mereka mengakui bahwa Allah lah sang pencipta, pemberi rizki, yang menghidupkan dan yang mematikan, sebagaimana firman Allah, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab Allah. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Jadi keyakinan seorang hamba bahwa Allah itu pencipta itu tidak cukup untuk menjadikan dia seorang muwahhid. Tidak menjadikan dia seorang muslim, seorang yang beriman. Buktinya Nabi memerangi orang-orang musyrikin. Nabi mendakwain orang-orang musyrikin di Mekah. Padahal orang-orang musyrikin itu mengakui keberadaan Allah. Banyak ayat nih. Kalau kita baca semua, subhanallah, kita akan tahu bagaimana orang-orang musyrikin itu ternyata benar-benar meyakini Allah pencipta mereka. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Siapa pencipta mereka? Jawaban mereka Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kau tanyakan kepada mereka, siapa penciptaan langit dan bumi? Jawaban mereka tetap satu. Allah. Khalaqahunnal azizul alim. Yang menciptakannya adalah yang maha perkasa dan maha mengetahui. Mereka sama sekali tidak meyakini bahwa patung-patung yang ada di Ka'bah itu menciptakan diri mereka. Enggak. Kadang-kala nih patungnya baru ada setelah mereka lahir. Gimana menciptakan diri mereka? Dan mereka tahu nih patung dibikin oleh tukang patung, tukang pahat. Kalau ditanyakan kepada mereka, man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Di ayat-ayat yang selanjutnya ya, amma yamliku sam'a wal absar. Siapa yang memiliki rezeki dari langit dan dari bumi? Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan yang bisa mencabutnya? Siapa? Wa man yukhrijul hayya minal mayyit. Siapa yang dapat mengeluarkan yang mati dari yang hidup dari yang mati? Wa man yudabbirul amr. Siapa yang ngatur semua urusan alam semesta ini? Apa kata orang Mekah? Apa kata Abu Jahal? Allah. Makanya kalau kita ngelihat orang-orang Arab jahiliyah itu, nama mereka ada yang Abdullah, ada. Mereka percaya gitu loh sama Allah Azza wa Jalla. Bukan mereka tidak percaya. Yang jadi masalah mereka itu tidak mentauhidkan Allah dalam peribadatan. Ini akan jadi pembahasan bentar lagi. Tauhid uluhiyah. Jadi ingat, pembagian tauhid ini sebenarnya sekedar untuk memudahkan bagi kita untuk memahami agama. Para ulama ketika bicara fikih, ini rukun sholat, ini syarat sholat, ini wajib sholat. Kalau ditanya, emangnya Nabi SAW dulu jelasin kayak gitu? Rukun sholat ada sekian. Rukun haji ada sekian. Enggak. Jadi digabungkan dari sabda-sabda Nabi, muncullah kemudian pembagian syarat, rukun, wajib. Begitu pula dengan tauhid ini. Sekedar untuk memudahkan kita untuk memahami. Baik, dibaca di halaman 58, alinea pertama. Nah, Ustaz. Hal semacam ini banyak sekali dikemukakan dalam Al-Quran. Siapa mengira bahwa tauhid itu hanya meyakini wujud Allah atau meyakini bahwa Allah adalah sang pencipta yang mengatur alam. Sungguh orang tersebut belum mengetahui hakikat tauhid yang dibawa oleh para rasul. Karena sesungguhnya ia hanya mengakui sesuatu yang diharuskan dan meninggalkan sesuatu yang mengharuskan, atau berhenti hanya sampai pada dalil, tetapi ia meninggalkan isi dan inti dari dalil tersebut. Barakallahu fikum. Jadi di sini ada yang berpendapat bahwasanya tauhid
itu cukup mengesahkan Allah atau meyakini keberadaan Allah. Allah itu ada, oh udah benar tauhidnya. Nggak kayak gitu. Karena ini sesuatu yang harus. Jadi meyakini Allah pencipta itu nggak bisa dipungkirin. Maka kalau disebutkan ada orang yang hanya mengakui sesuatu yang diharuskan. Tapi keharusan itu menuntut dia untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah. Begitu pula ada orang belajar dalil, oh tahu dalilnya, paham dalilnya, tapi nggak dikerjain. Mau mereka tahu antum dalilnya kurban, oh tahu kurban. Kan hadis tuh, man kana lahu sa'ah, barang siapa yang punya keluasan, kemudian dia tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat ke tempat sholat kita. Tahu hadisnya, nggak diamalin. Ini yang jadi masalah di sebagian orang. Tatkala dia mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, tapi dia melakukan kesyirikan dalam peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bukti yang paling nyata adalah yang Allah sebutkan tentang orang-orang musyrikin. Bagaimana mereka tetap diperangi padahal mereka mengakui Allah pencipta mereka. Ini menunjukkan tidak cukup mengakui Allah ada, tidak cukup hanya mengakui Allah pencipta, tapi dia tidak melaksanakan tuntutan dari keyakinan dia, yaitu hanya beribadah kepada Allah semata. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Di antara kekhususan ilahiyah adalah kesempurnaan Allah yang mutlak dalam segala segi. Tidak ada celah atau kekurangan sedikit pun. Ini mengharuskan semua ibadah mesti tertuju kepada Allah. Pengagungan, penghormatan, rasa takut, doa, pengharapan, tobat, tawakal, minta pertolongan, dan penghambaan dengan rasa cinta yang paling dalam. Semua itu wajib secara akal, syar'i, dan fitrah agar ditunjukkan khusus kepada Allah semata. Demikian pula secara akal, syara' dan fitrah tidak mungkin hal itu boleh ditujukan kepada selain Allah. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Tatkala kita mengetahui Allah Azza wa Jalla adalah Tuhan semesta alam yang tidak Tuhan kecuali Dia. La ilaha illallah. Dan ternyata Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Memiliki kesempurnaan secara mutlak. Maka hal ini menuntut kita ya untuk beribadah semuanya kepada Allah. Bukan nanti kalau ingin, ya seperti yang kita lihat ya, ada keyakinan-keyakinan menyimpang, ada dewa ini, ada dewa ini. Jadi kalau kepingin padinya lancar, minta sama dewa ini. Minta sama Dewi Sri kalau nggak salah. Tapi kalau ingin lautannya menghasilkan ikan, tidak terjadi kekacauan, oh minta sama dewa ini. Kalau ingin keberuntungan, minta sama dewa ini. Semua itu kebohongan yang dibuat oleh manusia. Allah tuh ala kulli syai'in qadir. Maha kuasa atas segala sesuatu. Terus ya udah minta apa aja sama Allah. Minta apa aja. Rasa takutmu harus lebih takut kepada Allah daripada segala-galanya. Cintamu juga harus lebih mencintai Allah daripada segala-galanya. Karena apa? Karena Allah itu memiliki kesempurnaan mutlak. Allah itu maha indah cinta keindahan. Dan Allah itu maha baik dan terus berbuat baik kepada kita. Tidak ada satupun kebaikan yang ada pada diri kita. Melainkan itu karunia Allah Azza wa Jalla. Maka kalau gitu ya sudah. Secara total kita beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu yang disebut tauhid al-uluhiyah. Ini yang akan kita baca di pasal selanjutnya. Nah, silakan. Pasal 2, Tauhid Uluhiyah. A. Makna Tauhid Uluhiyah dan ia adalah inti dakwah para Rasul. Barakallahu fikum. Sebelum dilanjutkan ya. Jadi di pasal 2 ini pembahasan Tauhid Uluhiyah sebenarnya ada 6 pembahasan. Yang tadi katakan A tentang makna Tauhid Uluhiyah. Dan dia adalah inti dakwah para Rasul. B nanti tentang 2 kalimat syahadat. Tentang apa arti dari kedua kalimat syahadat. Tentang rukun-rukun 2 kalimat ini. Tentang syarat-syaratnya. Tentang tuntutan-tuntutannya. Dan tentang pembatal-pembatal syahadatain.
Kemudian C akan berbicara tentang pembuatan syariat, menghalalkan, mengharamkan, itu hak siapa. Kemudian D tentang ibadah. Apa artinya ibadah? Macam-macam ibadah dan keumuman ibadah. Bagaimana dia mencakup segala hal. Kemudian di E ada pembahasan tentang pemahaman yang salah dalam memaknai ibadah. Kemudian yang terakhir pembahasan tentang pondasi-pondasi beribadah yang benar. Bagaimana sih tata cara ibadah yang benar? Ini yang akan ada dalam pembahasan tentang tauhid uluhiyah. Tapi pembahasan A adalah tentang makna tauhid uluhiyah. Ia adalah inti dakwah para rasul. Dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad alaihissalam, inti dakwahnya apa? Mengajak untuk mentauhidkan Allah dalam peribadatan. Silahkan dibaca. Uluhiyah adalah ibadah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dengan perbuatan para hamba berdasarkan niat taqarrub yang disyariatkan seperti doa, nazar, kurban, roja atau berharapan, takut, tawakal, senang, takut, dan tobat. Jenis tauhid ini adalah inti dakwah para rasul, mulai rasul yang pertama hingga yang terakhir. Allah berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut itu. Surat An-Nahl ayat 36. Barakallahu fikum. Jadi kalau bicara tauhid uluhiyah, maka adalah mengesahkan Allah dengan perbuatan hamba. Jadi tauhid rububiyah itu mengesahkan Allah dengan perbuatan Allah. Yani Allah yang menciptakan, Allah yang menurunkan hujan, hanya Allah yang menurunkan hujan, hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang menghidupkan, hanya Allah yang mematikan. Artinya kita mengesahkan Allah dengan perbuatan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam penciptaannya. Adapun tauhid uluhiyah maka mengesahkan Allah dengan perbuatan hamba. Hambanya sekarang yang berbuat sesuatu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang disyariatkan. Disebutkan contohnya doa, nazar, kemudian roja, pengharapan, rasa takut, tawakal, senang. Artinya ketika seorang ingin sesuatu, ya mintanya sama Allah gitu. Karena masih ada di masa sekarang ini yang berangkat ke tempat pesugihan. Masih ada sampai hari ini orang yang berpikir uang itu bisa dilipat gandakan. Datang ke dukun fulan, uang itu bisa berlipat ganda. Kalau bisa berlipat ganda tuh uang, tutup nih negara ini. Kenapa? Semua orang akan duduk di rumahnya, kerjanya ngapain? Melipat gandakan uang. Terus kalau uangnya udah banyak mau dibuat apa? Mau berangkat ke pasar. Tutup pasarnya. Bukan karena PPKM. Tapi karena semua orang punya uang. Orang tuh bekerja kan cari uang. Kalau semuanya punya uang, maka mereka nggak perlu bekerja. Jadi sampai hari ini masih ada yang percaya dengan penggadaan uang. Berangkat ke dukun ya. Berangkat ke Gunung Kawi, ada gunung apa mungkin. Gunung Putri. Yang dijadikan tempat-tempat ritual untuk mendapatkan harta. Padahal dia tahu yang menciptakan adalah Allah Azza wa Jalla. Maka para rasul semuanya diutus adalah untuk mengembalikan umat kepada tauhid uluhiyah. Kalau bicara tauhid rububiyah, kebanyakan mereka itu tahu Allah pencipta. Tapi masalahnya mereka meyakini Allah sebagai pencipta, tapi dia juga beribadah kepada selain Allah. Dia beribadah kepada Allah loh. Dia sholat, dia zakat, tapi ada kesempatan-kesempatan dia melakukan ritual untuk selain Allah Azza wa Jalla. Di sini disebutkan firman Allah yang lainnya di surat Al-Anbiya, surat para nabi, bahwa tidak ada satupun rasul, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kemudian setiap rasul yang Allah ceritakan,
Jadi subhanallah, isinya Al-Quran sebagian cerita. Dan cerita itu tentang tauhid. Cerita itu tentang bagaimana para nabi mengajak kaumnya. Yang mereka ucapkan, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghair. Wahai kaumku, sembahlah Allah semata. Kalian nggak punya sesembahan selain Allah. Nggak ada. Kalau bicara pencipta, Allah yang menciptakan. Kemudian engkau berdoa kepada selain Allah, minta kepada selain Allah. Ini adalah seruan Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib dan lain-lainnya agar kaumnya memurnikan ibadah untuk Allah. Nabi Ibrahim juga seperti itu. Nabi kita Muhammad alaihissalam disebutkan nih di surat Az-Zumar, silakan dibaca. Di halaman 60, surat Az-Zumar ayat 11. Zumar ya Ustaz. 6 halaman. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Lanjut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umirtu an aqatilan nasa Uqatilan. Ustaz. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illahu wa anna An la Muhammadan. ilaha illallah. Nah, Ustaz. An la ilaha illallahu wa anna Muhammadan Rasulullahi. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada ilah atau sesembahan yang hak kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Barakallahu fikum. Maka kita lihat kenapa Nabi memerangi penduduk Mekah. Dan kenapa penduduk Mekah memerangi Nabi SAW. Apa sebenarnya masalahnya? Masalah tauhid. Tauhid apa? Rububiyah. Enggak, mereka percaya sama Allah. Orang jemaah Mekah ya, kalau bicara orang-orang musyrikin tuh, mereka juga punya travel umroh, travel haji. Mereka mengadakan acara ritual dari Yaman berangkat ya, dari Oman berangkat, dari Najd berangkat, dari Taif berangkat untuk melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji. Itu dilaksanakan oleh orang-orang musyrikin yang diperangi. Ini menunjukkan bahwasanya yang menjadi persoalan itu bukan tauhid rububiyah, tapi tauhid uluhiyah. Mereka tidak mengikhlaskan, tidak memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Mereka beribadah kepada Allah dan beribadah juga kepada selain Allah. Ini yang disebut kesyirikan yang dilakukan oleh mereka. Maka Nabi menyebutkan, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Berarti makna la ilaha illallah ini bukan tiada pencipta kecuali Allah. Kalau tiada pencipta kecuali Allah, ya orang musyrikin mengakui hal itu. Apakah orang musyrikin Mekah itu mengatakan ada dua pencipta? Enggak. Pencipta itu Allah. Itu kata mereka. Cuma mereka menyekutukan Allah. Artinya mereka belum mentauhidkan Allah secara benar. Barakallahu fikum. Nah, dilanjutkan. Kewajiban pertama bagi setiap mukallaf adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah serta mengamalkannya. Allah firman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya yang hak selain Allah dan mohonlah ampun bagi dosamu. Barakallahu fikum. Ini awal wajibin 'alal mukallaf. Kalau ditanya, apakah kewajiban pertama bagi orang yang mukallaf? Mukallaf itu yang sudah balik, yang sudah berakal. Apa kewajiban pertama dia? Maka kewajiban pertama dia adalah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah.
tauhid uluhiyah sekali lagi. Karena memang tauhid rububiyah melazimkan orang melakukan tauhid uluhiyah. Kemudian disebutkan di sini Allah berfirman fa'lam. Jadi kewajiban pertama mukallaf itu, ada yang berpendapat kewajiban pertama mukallaf itu adalah merenungkan langit, merenungkan ini. Kewajiban pertama itu mentauhidkan Allah. Kenapa? Karena secara fitrah engkau tuh percaya adanya Tuhan. Secara fitrah. Karena dia tahu dia keluar dari perut ibunya, bukan ibunya yang menciptakan dia. Dan dia juga tahu ibunya keluar dari perut ibunya. Seperti itu semuanya. Sehingga tertanam sebenarnya di diri manusia ini tauhid. Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Tapi syaitan menggodain bagaimana dia menyimpang. Maka diperlukan ilmu. Kenapa dikatakan fa'lam? Ketahuilah. Ilmu dulu sebelum beramal. Dan ilmu pertama yang harus dipelajari adalah ilmu tentang la ilaha illallah. Baru setelah itu beramal, beristighfar, mohon ampun sama Allah atas dosa-dosa kita, mohon ampun kepada Allah untuk orang-orang muslimin yang lainnya. Setelah kita mentauhidkan Allah. Baik, lanjutkan. Demikian pula kewajiban pertama bagi orang yang ingin masuk Islam adalah mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Barakallahu fikum. Ini kewajiban pertama. Orang-orang musyrikin ketika diajak mengatakan la ilaha illallah, kenapa mereka menolak? Menolak loh. Kalau maksud la ilaha illallah tiada pencipta kecuali Allah, seharusnya mereka nggak nolak. Kenapa? Sama lah. Ana sama antum sama. Kalau makna la ilaha illallah tiada pencipta kecuali Allah. La khaliq illallah. Wah, orang musyrikin yang tadi disebutkan, mereka percaya dengan hal itu. Namun kenapa orang-orang musyrikin ketika diajak mengatakan la ilaha illallah, dia langsung menolak, mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab. Apakah Nabi Muhammad SAW hendak menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak, artinya sesembahan-sesembahan yang banyak, bukan pencipta-pencipta yang banyak, bukan. Pencipta tetap Allah. Apakah Nabi Muhammad hendak menjadikan pencipta-pencipta, bukan pencipta, sesembahan-sesembahan yang banyak itu jadi satu? Itu yang dimaksud nama mereka. Kalau pencipta, satu. Itu yang diyakini oleh orang-orang musyrikin. Makanya mereka menolak. Orang kalau mau masuk Islam, ucapkan la ilaha illallah. Namun sekarang ada orang mengatakan la ilaha illallah tapi masih beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan bahwasanya dia memang tidak paham dengan konsekuensi dari apa yang dia ucapkan. Allah jemaah, kita perlu berhati-hati dengan tontonan-tontonan sekarang ya. Yang kadang-kala mengajarkan kepada anak-anak kesyirikan tanpa kita sadar. Ana sempat melihat anak-anak yang nonton kartun, terus ada 2 film. Mereka lihat film kartun tentang awan yang menciptakan manusia. Awan yang menciptakan binatang-binatang. Jadi nanti diciptakan sama awan, nanti turun ke bawah. Dan awannya itu ada 2. Awan jahat, ada awan baik. Artinya orang yang fitrahnya mentauhidkan Allah secara rububiyah itu rusak juga nantinya. Padahal orang-orang musyrikin kalau ditanya siapa yang menciptakan onta? Ya Allah. Yang menciptakan domba? Allah yang menciptakan. Ayam tuh Allah juga. Terus kenapa tuh domba disembelih buat berhala? Ini menunjukkan dia belum mentauhidkan Allah secara uluhiyah. Masih beribadah kepada selain Allah. Tapi ada juga manusia-manusia yang nggak percaya sama Allah. Ada, walaupun secara fitrahnya tetap mereka meyakini. Silakan dilanjutkan. Jadi jelaslah bahwa tauhid uluhiyah adalah maksud dari dakwah para rasul. Disebut demikian karena uluhiyah adalah sifat Allah yang ditunjukkan oleh namanya Allah yang artinya Dzul uluhiyah atau yang memiliki uluhiyah. Lanjut.
Tauhid uluhiyah juga disebut tauhid ibadah karena ubudiyah adalah sifat a'bud atau hamba yang wajib menyembah Allah secara ikhlas karena ketergantungan mereka kepada Allah. Barakallahu fikum. Jadi uluhiyah ini disebutkan mengandung nama-nama Allah. Allah sendiri. Sehingga kita perlu beribadah hanya kepada Allah. Karena Allah lah al-ma'bud. Allah yang pantas disembah gitu. Maka disebut tauhid ibadah kalau melihat dari sisi hambanya. Dia yang melakukan peribadatan. Berarti dia yang mentauhidkan Allah dalam peribadatannya hanya kepada Allah. Ketika melihat dari ilah, Allah itu al-ilah, Allah itu menciptakan segala sesuatu. Allah yang punya nama-nama yang indah, sifat-sifat yang mulia. Dan dia memang yang berhak disembah cuma dia gitu loh. Maka disebut tauhid uluhiyah. Baik, dilanjutkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, ketahuilah, kebutuhan seorang hamba untuk menyembah Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu pun tidak memiliki bandingan yang dapat dikiaskan. Tetapi dari sebagian segi mirip dengan kebutuhan jasad kepada makanan dan minuman. Akan tetapi di antara keduanya ini terdapat perbedaan mendasar. Karena hakikat seorang hamba adalah hati dan ruhnya. Ia tidak bisa baik kecuali dengan Allah yang tiada Tuhan selainnya. Ia tidak bisa tenang di dunia kecuali dengan mengingatnya. Seandainya hamba memperoleh kenikmatan dan kesenangan tanpa Allah, maka itu tidak akan berlangsung lama, tetapi akan berpindah-pindah dari satu macam ke macam yang lain, dari satu orang ke orang yang lain. Adapun Tuhannya, maka dia dibutuhkan setiap saat dan setiap waktu, dimanapun ia berada, maka dia selalu bersamanya. Barakallahu fiik, subhanallah jamaah. Ini Syekhul Islam Ibn Taimiyah berbicara tentang urgensi tauhid uluhiyah. Tentang kebutuhan hamba dengan mentauhidkan Allah. Dari sisi hal ini. Kita mentauhidkan Allah secara keseluruhan ya. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Beliau menjelaskan. Kalau bicara kebutuhan, maka nggak bisa digambarkan seperti apa. Karena Allah tuh yang menciptakan kita. Tangan kita bergerak tuh Allah yang bikin bergerak. Sehingga kita bagaimana kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau berusaha untuk mengatakan tadi ada perumpamaan. Ya mirip lah. Seperti makan dan minum. Orang tuh butuh sama makan dan minum. Tubuh kita ini sebenarnya tercipta dari dua unsur. Unsur tanah dan unsur ruh. Setelah Allah menciptakan Adam dari tanah, lalu Allah meniupkan ruh kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang tanah ini butuh tanah. Butuh tanah dari sisi butuh makan, butuh minum, keperluan yang diambil dari tanah. Tapi yang ruh, kebutuhannya berbeda. Terus apa kebutuhannya? Karena Allah yang meniupkan itu ruh, maka dia butuh sama Allah Azza wa Jalla. Ada keterikatan yang gak bisa dipisahkan. Karena dia hambanya Allah. Dia milik Allah Azza wa Jalla. Allah menciptakan ruh lalu meniupkannya kepada tanah ini. Lalu dia bisa bergerak. Kalau ruhnya dicabut, tanah ini ya selesai, nggak ada apa-apanya. Kita bisa ngelihat lah kondisi orang-orang yang mati karena COVID. Dicabut selesai, dimakamkan dia urusannya. Tapi ruhnya akan tetap. Dan kebahagiaan manusia itu bukan kebahagiaan jasad. Disebutkan kalau bicara jasad ya orang makan enak, selesai. Tapi kalau ruhnya sakit, walaupun makanan enak dia nggak akan bisa makan. Tapi kalau ruhnya sehat, dia mau sakit, makanan yang nggak enak dia tetap bahagia. Kenapa? Karena disebutkan dimanapun dia berada, dia akan terus bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Dan kebahagiaan dia tidak akan dia dapatkan kecuali dengan berzikir, mengingat Allah Azza wa Jalla. Dan kita melihat kondisi orang-orang yang sakit, yang COVID umpamanya, yang terpisah dari keluarganya, nggak bisa ngapa-ngapain di ruang isolasi sendiri, di ruang ICU sendiri, mau minta tolong sama siapa? Ingat sama Allah. Yang menurunkan penyakit Allah yang dapat mengangkat Allah. Ini kebahagiaan yang hakiki sebenarnya.
Kadang-kadang kita melihat orang kaya itu, Allah enak banget, hidupnya belum tentu. Dia nggak akan merasakan ketenangan tanpa zikrullah. Dia tidak akan merasakan kedamaian tanpa mengingat Allah Azza wa Jalla. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Tauhid jenis ini adalah inti dari dakwah para rasul karena ia adalah fondasi tempat dibangunnya seluruh amal. Tanpa merealisasikannya, semua amal ibadah tidak akan diterima. Karena kalau ia tidak terwujud, maka muncullah lawannya, yaitu syirik. Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya atau syirik. Barakallahu fiik ya, kita lihat ya. Bahwasanya tauhid uluhiyah ini adalah inti dakwahnya para rasul. Tauhid uluhiyah ini adalah awal kewajiban mukallaf. Orang tauhid uluhiyah ini adalah syarat orang masuk Islam. Mengatakan la ilaha illallah. Kemudian ketika tauhid uluhiyah ini tidak dijalankan, maka yang akan terjadi kesyirikan. Lawannya tauhid syirik. Ketika orang itu tidak mentauhidkan Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Dan kita tahu dengan bahaya kesyirikan. Disebutkan di sini ayat-ayat ya, ada beberapa ayat yang berkaitan dengan pentingnya meninggalkan kesyirikan dan bahayanya melakukan kesyirikan. Ini ayat pertama yang di surat An-Nisa ayat 48 ayat 116, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Kalau dia berzina masih mungkin diampuni. Dia membunuh masih ada harapan diampuni. Kita ini di masyarakat, bagaimana masyarakat memandang kesyirikan dengan memandang umpamanya pembunuhan atau memandang korupsi. Kita lihat, orang kok dengar korupsi, wah, korupsi. Tapi fulan melakukan kesyirikan, fulan na'udzubillah pindah agama, biasa. Fulan melakukan ritual penyembahan kepada selain Allah, nggak ribut orang-orang ini. Padahal orang yang korupsi dengan orang yang melakukan kesyirikan, dosanya tentunya lebih besar yang melakukan kesyirikan. Orang yang korupsi masih mungkin diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Tapi orang yang melakukan kesyirikan, innallaha la yaghfir. Nggak akan diampuni orang yang melakukan kesyirikan. Kemudian kesyirikan ini menggugurkan semua amalan. Orang ini mau haji 10 kali, mau umroh 25 kali, tapi dia melakukan kesyirikan, selesai semua amalannya. Hajinya, umrohnya, puasanya gugur. Di sini disebutkan di surat Al-An'am ayat 88 ya, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Habis. Kalau mereka melakukan kesyirikan, semua amal mereka akan gugur. Dan Allah mengatakan kepada nabinya di surat Az-Zumar ayat 65, silakan dibaca. Az-Zumar ayat 65. Naam. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Nih, ini diucapkan kepada Nabi alaihissalam. Ini potongan ayat ya. Sebelumnya diucapkan walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu. Apa isi wahyunya? La in asyrakta la yahbatanna amal. Kalau engkau, yakni Nabi Muhammad alaihissalam, wahasya an yusyrik billah, nggak mungkin beliau melakukan itu. Tapi Allah ingin menggambarkan betapa buruknya kesyirikan. La in asyrakta, kalau engkau melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluk, semua amalanmu gugur. Wala takunanna minal khasirin. Dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Kemudian di sini disebutkan, nah lanjut. Tauhid jenis ini adalah kewajiban pertama bagi seluruh hamba. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapak.
Barakallahu fikum ya. Sebelum perintah-perintah yang lainnya, tauhid. Ini awal kewajiban. Makanya kadang-kala kita merasa ada orang Masya Allah berbakti sama orang tuanya, silaturahim, suka membantu orang lain, macam-macam. Tapi sayangnya dia tidak mengatakan la ilaha illallah. Selesai. Awal kewajiban tuh la ilaha illallah. Jadi orang kalau bikin rumah, dia bikin rumah bagus, tapi nggak ada pondasinya. Bagus banget rumahnya, jelek banget rumahnya. Engkau tertipu dengan luarnya doang. Kenapa? Engkau dorong gini roboh tuh rumah. Nggak ada pondasinya. Maka awal perintah itu adalah tauhid. Maka kalau bicara yang kedua baru berbakti kepada orang tua, kepada kerabat, ya kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. Tapi yang pertama adalah mentauhidkan Allah Azza. Kenapa? Allah tuh yang punya Indonesia, jemaah. Allah tuh yang punya mentari. Allah tuh yang punya bulan. Allah itu yang punya lautan. Allah itu yang punya COVID. Dan Allah yang menurunkan obat. Maka hendaklah kita di masa-masa sulit ini kembali kepada Allah. Makanya doa buat orang yang sedang kesulitan ya, punya masalah. Nabi ngajarin doa apa? Doanya Nabi Yunus. Apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Doanya itu kembali kepada Allah. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan yang hak, tiada Tuhan yang pantas disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau dari segala yang disekutukan manusia. Inni kuntu minadh zalimin. Aku termasuk orang-orang yang zalim. Di antara doa juga Allah, Allah, Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah, Allah adalah Rabbku. Aku tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa. La ilaha illallahul alimul halim. Pokoknya doa-doa dalam kesulitan itu adalah kembali kepada Allah. Mentauhidkan Allah kembali. Karena itu awal perintah Allah. Jadi kembali bahwasanya tauhid uluhiyah adalah inti dakwah para rasul. Awal yang diwajibkan atas orang mukallaf, kemudian syarat orang masuk Islam, kemudian lawannya adalah kesyirikan yang menyebabkan gugurnya semua amalan, dan ini kewajiban pertama untuk semua hamba. Jadi kadang-kala ada orang bertanya, Ustaz, fulan itu baik loh Ustaz, baik sekali dia. Iya, nah, Masya Allah dia orangnya banyak membantu orang lain. Tapi sayangnya dia kafir. Dia melakukan kesyirikan. Terus gimana? Ya, udah selesai. Pernah ditanyakan kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, Ibn Jad'an atau Ibn Jud'an. Dia orangnya banyak bersedekah, banyak membantu orang lain dulu. Apakah bermanfaat buat dia? Apa yang dia lakukan? Nggak ada manfaat. Kalau di dunia oke lah. Tapi di akhirat dia nggak pernah mengatakan kepada Allah, Bighfirli yawmaddin. Ampuni aku ya Allah hari dibangkitkannya manusia. Dia tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik, ini yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah. Ingat yang pertama kita udah pelajari tauhid rububiyah berkaitan dengan mengesahkan Allah dengan perbuatannya Allah. Yang kedua tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dengan perbuatan hamba, yakni sang hamba beribadah, beramal hanya untuk Allah semata. Barakallahu fiik. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, saya kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Nah, Ustaz, alhamdulillah kita masuk ke sesi tanya jawab untuk para peserta yang ada di Zoom. Jika ingin bertanya langsung kepada Ustadz, silahkan menekan tombol raise hand, insya Allah akan kami panggil. Untuk pertanyaan pertama, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasihatnya dari Ustadz, bagaimana menumbuhkan tauhid uluhiyah kepada anak-anak? Apakah anak-anak juga membutuhkan hidayah taufik dari Allah dalam mengamalkan tauhid uluhiyah ini? Masya Allah, barakallahu fiikum. Ana jawab dari pertanyaan yang kedua. Apakah anak-anak butuh hidayah taufik? Ya kita butuh semuanya. Jawab. Butuh taufik min Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau hidayatul irsyad udah.
hidayatul irsyad itu kita udah dikasih petunjuk, diturunkannya Al-Quranul Karim, diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidayatul taufik ini adalah petunjuk yang membuat kita mau mengamalkan apa yang ditunjukin. Kalau umpamanya dikasih tahu oleh orang-orang itu loh, kalau mau beli kurban lurus belok kanan. Ini namanya hidayatul irsyad. Orang itu nggak tahu di mana beli kurban. Anda kasih tahu lurus belok kanan. Rumah nomor 2. Setelah dapat petunjuk ini, dia berangkat enggak? Belum tentu dia berangkat. Bisa jadi dia kayaknya nggak jadi kurban lah. Duduk di warung dia makan. Jadi taufik ini sangat diperlukan. Kalau bicara anak-anak ya perlu. Dimintakan nama Allah Azza wa Jalla. Bagaimana doanya Nabi Ibrahim? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala ini. Minta supaya diselamatkan sama Allah. Minta supaya tauhidnya benar. Memang secara fitrah ya, anak-anak ini mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Jadi tugas orang tua itu adalah menyelamatkan fitrahnya ini supaya nggak rusak. Karena rusaknya fitrah itu karena faktor luar. Jadi kalau bicara tauhid, kalau dibiarkan nih orang tanpa gangguan, nah dia insya Allah akan tetap mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Tapi kan ada gangguan yang tugas orang tua bagaimana menyelamatkan tauhid anaknya ini. Tadi salah satu yang merusak tauhid adalah tontonan-tontonan. Anak-anak menonton sesuatu yang merusak tauhid dia. Orang tua ini seharusnya menyelamatkan tauhidnya. Dia nonton film dari 1 sampai akhir, nggak ada peribadatan kepada Allah umpamanya. Bahkan yang ada ya unsur-unsur kesyirikan di dalamnya. Jadi rusak tuh tauhid dia dengan tontonan yang ada. Maka orang tua dapat mengajarkan tauhid uluhiyah kepada anaknya, salah satunya dengan membiasakan. Ada anak-anak yang perlu dilatih dengan hafalan aja dia. Dia belum bisa memahami. Tapi dia ya dilatih untuk menghafal. Kalau ditanya man rabbuk, Allah umpamanya. Ditanya kalimatut tauhid itu apa? La ilaha illallah. Sampai dia sudah mulai dapat mencerna, kita ajarin tuh. Kalau mau minta, minta sama Allah. Ini orang tua. Sejak awal ngajarin. Engkau kalau sakit, engkau tahu dokter tuh nggak nyembuhin. Terus siapa yang nyembuhin? Allah Azza wa Jalla. Anak-anak umpamanya kepingin sesuatu, kepingin handphone, kepingin sepeda, anak-anak lah. Sampai kena, minta sama Allah. Nak. Allah itu yang menciptakan segala sesuatu. Allah itu bisa kasih Abah rizki. Insya Allah dengan rizki itu Abah akan belikan. Kalau Allah kasih rizki, Allah yang kasih rizki. Dan juga minta sama Allah supaya Allah menggerakkan hatinya Abah. Jadi anak itu diajarin tadi meminta. Karena inti dari tauhid uluhiyah adalah memohon kepada Allah. Berdoa, beribadah hanya kepada Allah semata. Bergantung sama Allah. Yakinkan kepada anak-anak, pemberi rizki itu Allah. Yakinkan kepada dia tentang masa depan. Masa depan itu Allah yang ngatur. Bapak ini mungkin mati. Kok gimana kalau bapak mati? Ibu mati. Ada Allah gitu. Yang akan selalu memberikan rizki, memelihara. Dengan cara itu insya Allah anak-anak akan hidup tenang ya. Apapun yang terjadi, dia mengatakan aku punya Allah gitu loh. Dan dia akan mengatakan la ilaha illallah. Hada wallahu a'lam bissawab. Syukran Ustaz. Pertanyaan kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, beberapa waktu lalu orang tua saya membeli kendaraan baru, kemudian beliau memotong ayam. Saat memotong ayam tersebut, darah ayam itu harus mengenai kendaraan tersebut. Saya sudah sampaikan bahwa hal itu adalah kesyirikan atau bid'ah, akan tetapi orang tua menganggap bahwa itu tradisi orang sekitar sini. Apakah sunnah ketika kita membeli barang baru Ustadz, dan apakah saya boleh memakan ayam tersebut setelah diolah di rumah Ustadz? Masya Allah. Nah jemaah, Islam ini tidak memerangi tradisi. Bahkan ada sebuah kaidah al-'ada muhakkam.
Jadi tradisi, adat istiadat itu ya dipakai. Bahkan menjadi tolak ukur dalam satu permasalahan. Selama tradisi itu tidak bertentangan dengan agama. Intinya kan sekarang Allah sudah turunkan kitabnya Al-Quran Karim. Allah udah utus Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi semua tradisi itu nanti dicerminkan atau dihadapkan dengan Quran dan Sunnah. Sesuai, terima. Nggak sesuai, bertentangan malah. Islam mengajak untuk tidak menyembelih kecuali untuk Allah. Ini nyembelih untuk motor. Umpamanya, kenapa? Lu tradisinya kayak gitu, supaya selamat. Bahkan disebutkan tadi ritualnya, darahnya itu harus kena motornya. Kenapa harus kena motornya? Ada keyakinan apa? Memang sebagian orang itu melakukan ritual itu tanpa keyakinan. Kalau ditanya kenapa? Oh, dari dulu nenek moyang kita. Ini yang terjadi dengan orang-orang musyrikin. Ketika datang ilmu kepada mereka, dikasih tahu, jawaban mereka apa? Inna wajadna aba'ana ala ummah. Kita itu mendapati nenek moyang kita melakukan ritual ini, dan kita akan lakukan. Mengikuti orang tuanya. Mengikuti tradisinya. Bukan mengikuti agamanya. Bukan. Dikasih tahu sama Nabi SAW ketika mendakwain mereka. Terus gimana kalau orang tua kalian tersesat? Ini yang perlu ditanya. Kalau dikatakan ini tradisi nenek moyang. Baik. Gimana kalau nenek moyang kita itu tersesat ternyata? Yang dilakukan nenek moyang kita, tradisi yang dibikin ternyata menyimpang. Apakah kita akan lakukan? Jadi perlu kita sampaikan tradisi itu, ya nggak apa-apa selama tidak bertentangan dengan agama. Apa yang kita lakukan ketika kita beli barang baru? Kalau beli kendaraan baru, dulu itu kendaraan yang onta, ya, kuda, itu minta kebaikannya. Onta itu dipegang, minta sama Allah. Lagi-lagi kita minta sama Allah. Dipegang ubun-ubunnya onta itu sampai kepalanya dipegang, mengatakan Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, aku minta kebaikannya dan kebaikan yang ada di dalamnya, yang kau ciptakan dia dengannya. Dan aku berlindung dari keburukannya dan keburukan yang dia diciptakan dengan. Artinya tauhid lagi gitu loh. Bukan malah kita nyembelih ayam untuk siapa nyembelih ayam? Pertanyaannya untuk siapa? Kita boleh potong ayam bismillah. Untuk tamu. Artinya kita memotong ini untuk menghormatin tamu. Tapi kalau kita menyembelihnya untuk selain Allah. Walaupun menyebut nama Allah. Seperti orang kadang-kala menyembelih kerbau. Dia baca bismillah. Tapi tujuan dia adalah untuk selain Allah. Maka itu kesyirikan. Dan yang dipotong haram hukumnya. Jadi, wa ma uhilla li ghairillahi bih. Segala hewan, ternak, hewan yang disembelih untuk selain Allah, maka hukumnya nggak boleh dimakan. Jadi keluarga nggak boleh makan. Anda jadi ingat, ada kawan cerita ketika di Kalimantan, kita kalau buka lahan baru, Ustaz, untuk batu bara. Iya, untuk proyek batu bara, kita tuh panggil dukun, Ustaz. Perusahaan kita panggil dukun. Karena memang kalau nggak ada ritual-ritual gitu, Ustaz, digangguin kita, Ustaz. Nanti tahu-tahu bego itu jalan sendiri, Ustaz. Atau nanti eskavator itu nggak mau jalan, nggak mau hidup. Padahal baru beli. Nah, ini panggil dukun. Jadi nanti dukunnya itu ngomong, sembelih kambing di sana satu, sembelih di sana satu. Ada ritual yang dibaca, baik nyembelihnya baca bismillah gitu loh. Tapi dia menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla. Setelah itu aman. Dan dagingnya itu dimakan sama pegawai-pegawai. Ini di beberapa perusahaan, mungkin nggak semuanya seperti itu. Subhanallah. Itu hewan nggak boleh dimakan. Karena disembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla. Kalau mau kurban, silahkan kurban. Nama Allah yang bentar lagi nih waktunya kurban. Kalau mau cari keselamatan, sekarang kurban.
Jadi yang beli motor tuh, ana beli motor 15 juta. Taib engkau kurban lah buat Allah. Kapan? Sekarang nih, bentar lagi ya. Tanggal 10, 11, 12, 13. Berkorban untuk Allah. Minta sama Allah keselamatan. Buat motornya, buat mobilnya, buat keluarganya. Silahkan. Jadi memang di antara cara tolak bala itu dengan sodakoh. Bersodakoh itu termasuk tolak bala. Jadi bukan menyembelih ayam untuk selain Allah. Dan ada keyakinan. Rumah juga seperti itu. Bangun rumah, mereka potong ayam. Ana masih ingat. Dengan tetangga waktu itu, Ana diundang ya. Diundang, Ana suruh doa. Doa Ana. Mereka minta didoakan. Ana tanya, ada ayam. Di atasnya nasi. Kemudian kepalanya itu diputer ya. Sama dia, lalu ditaruh di satu tempat, ditaruh di pojokan rumah. Kenapa? Untuk penunggunya katanya mereka. Jadi tugas kita nggak boleh memakan semua yang disembelih untuk selain Allah Azza wa Jal. Dan kita juga perlu berdakwah jemaah. Kasih gantinya. Gantinya itu doain. Ini kan kepingin motornya aman, nggak dicuri ya, nggak nabrak. Minta sama Allah, minta kebaikannya. Itu yang disyariatkannya buat orang yang ya beli kendaraan baru ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Yanu untuk bertanya. Silahkan dinyalakan mic-nya, Ibu. Tafadhali. Afwan, Ibu Yanu. Silahkan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, Tafadhali. saya punya anak satu laki-laki. Saya kasih nama dia itu sebelum anak mengenal sunnah. Nah. Kayaknya terputus barusan. Ibu Yanu, afwan, dinyalakan lagi mic-nya, Ibu. Oh, mic-nya. Iya Ustadz. Saya ulangi lagi ya Ustadz. Siap, tafadhali. Ya. Saya punya anak laki-laki satu. Waktu saya kasih nama dia itu saya belum mengenal sunnah. Jadi namanya itu cenderung ke Nasrani begitu Ustadz. Ritz Abraham Satya Negara. Nah sekarang tuh saya... Namanya siapa? Ritz Abraham. Ritz. RHITZ. Ritz. Apa artinya itu? Itu saya kan dari farmasi, jadi saya mengambil dari rizoma, jadi akar umbi-umbian gitu. Oke, siap. Nah, ya. kemudian Abraham. Saya waktu kasih nama itu waktu itu Idul Adha. Jadi saya mengambil contoh dari Nabi Ibrahim. Tapi saya pakainya supaya matching dengan Ritz, saya pakai Abraham gitu Ustadz. Nah, sekarang saya tuh resah, apakah ini termasuk tasabuh atau bagaimana gitu Ustadz? Nah, terus yang terakhir apa namanya? Abraham? Satya Negara. Kalau yang Satya Negara kan normal ya Ustadz ya. Siap. Nah, Satya Negara. Kira-kira inputannya apa ya Ustadz untuk saya? Terima kasih Ustadz. Nah, insya Allah nggak ada masalah sih Ibu ya. Karena Abraham ini perbedaan bahasa. Jadi kalau di bahasa Arab disebut Ibrahim, mungkin di bahasa Ibrani disebut Abraham. Jadi hanya saja memang dari, mungkin kalau bicara tasyabuh itu tasyabuh dalam bahasa ya. Karena itu di bahasa mereka. Tapi maknanya adalah Ibrahim, tetap Ibrahim. Sehingga kalau kita bisa mengganti Ibrahim akan lebih utama. Tapi kalau nggak ada masalah. Karena tetap makna Abraham adalah Ibrahim. Jadi di agama Yahudi, agama Nasrani, dua-duanya itu mengagungkan Nabi Ibrahim. Bahkan orang-orang Yahudi mengatakan tentang Ibrahim adalah Yahudi. Nasrani mengatakan bahwasanya Ibrahim adalah Nasrani. Itu anggapan mereka. Karena mereka benar-benar mengagungkan Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi di kalangan Bani Israel setelah itu. Jadi semoga nggak ada masalah insya Allah dengan menamakan Abraham. Hanya saja kalau bicara tasyabuhnya dari sisi bahasa aja ya. Bahasanya karena bukan bahasa yang biasa dipakai. Yaitu bahasa Arab yang di Al-Quran pakainya Ibrahim. Tapi di bahasa Ibrani pakainya Ibrahim. Seperti itu insya Allah nggak ada masalah. Hadza wallahu a'lam. Nah Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Ustadz dan keluarga serta seluruh jamaah selalu sehat, selalu dinaungi hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya. Saya mau bertanya Ustadz, beberapa hari lalu saya kehilangan sahabat yang qadarullah terpapar COVID-19 di rumah sakit. Saya tidak bisa ikut mensolati dan menguburkan beliau atau takziah karena kondisi PPKM darurat, selain hanya via telepon dan WA. Sebenarnya apa yang harus kita lakukan ya Ustadz dalam kondisi seperti itu? Pertanyaan kedua berikutnya Ustadz, dari penanya yang sama. Afwan Ustadz, saya baru sadar ketika kita tawaf saat haji dan umroh ternyata melawan arah jarum jam. Apakah hikmahnya selain samina wa ta'na risalah Islam Ustadz? Jazakumullahu khair. Masya Allah. Naam, barakallahu fiik. Iya jamaah, kita tadi Anda sebutkan di awal, hari-hari ini kayaknya berita duka itu seliweran gitu ya. Orang-orang dekat kita meninggal dunia. Apa yang bisa kita lakukan tatkala kita tidak bisa mensolatinya, tatkala kita nggak bisa mengantarkannya ke kuburan, apalagi kalau perempuan mungkin nggak ikut mengantarkan ke kuburan, maka yang bisa dilakukan adalah yang pertama, takziah kepada keluarganya via telepon, via WA. Kita bertakziah kepada keluarganya. Kita ucapkan ucapan-ucapan yang menghibur dia sambil mendoakan mayit. Dan untuk doa yang meninggal dunia, ya harapannya jangan cuma doa di WA. Kita doa nggak apa-apa di WA, semoga diampuni ini itu. Tapi yang terpenting apakah kita benar-benar mendoakan dengan lisan kita, atau kita sekedar kopas. Karena banyak di antara kita kalau ada berita meninggalnya orang itu langsung kopas lagi. Nggak pernah baca dia doa itu. Dia cuma kopas. Maka nggak ada doa di sana. Tolong ketika engkau memang mau mendoakan dia, selain ditulis di sana, engkau doakan. Kau minta sama Allah. Angkat tanganmu. Menghadap ke kiblat dianjurkan. Atau ketika engkau di waktu sujud, doakan sahabatmu. Jadi kalau yang sekedar tulisan itu kadang-kadang untuk menghibur yang keluarganya aja. Kita turut berduka cita, kita turut bersedih, kita mendoakan semoga diampuni sama Allah. Tapi yang terpenting adalah benarkah kita mendoakan dia. Itu. Yang ketiga, kalau itu sahabat kita, kadang-kala sahabat kita ini punya salah sama kita, maafkan dia. Atau kita tahu sahabat kita ini sedang berseteru sama fulan. Maka alangkah baiknya kalau engkau telepon fulan, minta maaf buat saudaramu. Katakan fulan sudah meninggal dunia, maafkan dia ya kalau dia pernah menyakitimu. Karena ini termasuk kita berbuat baik kepada sahabat kita agar dia tidak diadab gara-gara kesalahan kita sama orang lain. Sehingga kita ikut membantu dia menyelesaikan urusan di dunianya ini supaya nggak dituntut nanti di akhirat. Itu mungkin yang bisa dilakukan. Barakallahu fikum, kalau bicara tentang tawaf ya. Ana wallahu a'lam bissawab. Kenapa kok melawan arah jam? Karena akan banyak orang yang berpikir kalau nggak melawan arah jam akan terjadi kiamat ya. Seakan-akan mereka balik waktu. Waktunya diputerin sama orang-orang yang tawaf itu. Kayaknya nggak seperti itu. Karena itu benar-benar perintah Allah Azza wa Jal. Ada rahasia di sana. Kenapa kok 7 kali? Kenapa sa'inya kok 7 kali juga? Kalau bicara jumlahnya. Jadi ana nggak tahu. Ana yakin bahwasanya di situ ada hikmah yang besar. Yang mungkin kalau ada orang yang mengetahuinya berdasarkan dalil ya. Kalau bicara hikmah ini kadang-kala perlu dalil gitu loh. Kalau memang itu hasil ijtihad, orang dikatakan wallahu a'lam, ana nggak tahu, ini hanya pikiran ana. Itu memang pikiran dia, belum tentu itu hikmahnya gitu. Tapi yang jelas dalam syariat itu ada yang ma'ulul ma'na. Ada aturan-aturan Allah yang dapat dicerna sama pikir. Ada. Dan Allah kadang-kadang jelaskan sebagiannya. Kenapa khamr diharamkan? Oh, karena ini. Kenapa sholat kok 5 waktu? Ada yang bisa berusaha untuk waktunya kok seperti itu gitu loh. Ada subuh, ada zuhur, asar, maghrib, isya.
Ada yang mengatakan supaya orang itu terus terikat sama Allah Azza wa Jalla. Bangun tidur yang diingat Allah. Ketika dia sedang sibuk bekerja, siang hari siang waktu buat bekerja. Ketika dia sibuk bekerja, maka dia harus ingat sama Allah lagi, ada sholat duhur. Biasanya habis sholat duhur istirahat. Lanjut lagi ada sholat asar. Ada yang bertanya, kenapa kok 4 Ustaz? Yang isya 4 juga. Yang maghrib 3, yang subuh 2. Kadang-kala ada yang bertanya seperti itu. Tapi ana lebih condong kalau memang ada yang tahu, nggak ada masalah dijelaskan. Tapi kalau nggak tahu, lebih baik mengatakan wallahu a'lam bishawab. Karena memang ada perkara-perkara yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Karena keimanan mereka begitu kuatnya, begitu kokohnya. Tapi kita berada di masa yang orang itu perlu kadang-kala penjelasan hikmah. Maka kalau memang kita tahu sama hikmahnya, kita jelaskan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir. Barakallahu fiik. Nah, Ustadz, pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya jika kita berobat ke dukun dengan alasan untuk berobat, Ustadz? Dukun apa ini? Dukun beranak. Wallahu a'lam. Coba Bu Eva Robson, silakan Ibu dijelaskan kepada Ustadz. Ibu Eva? Ibu Eva masih menyimak? Taib. Apa kita lewatkan saja, Ustadz? Enggak ada masalah. Karena taib. Kalau bicara berobat, jadi pengobatan itu ada pengobatan secara medis, ada pengobatan secara syar'i, mungkin juga ada pengobatan sekarang yang dikenal dengan pengobatan alternatif ya. Kalau bicara pengobatan secara medis ya kita tahu selama tidak haram yang dipakai untuk berobat, caranya juga tidak haram, nggak ada masalah. Bicara sesuai syar'i, maka ada aturannya yang berkaitan dengan ruqyah syar'iyah. Kemudian kalau bicara alternatif, di sini alternatif ada yang pakai herbal ya, pengobatan Nabi SAW. Itu juga mungkin pengobatan yang bisa dilakukan. Kalau bicara dukun ini, masuknya kemana? Bisa jadi ya dia meminta tolong kepada jin, kepada setan. Maka kalau kita berobat kepada dia, maka kita akan melakukan dosa. Apalagi kalau dia melakukan sihir. Karena ada orang-orang yang terkena sihir, yang dia lihat kalau pakai ruqyah lama Ustaz. Tapi kalau berangkat ke dukun nih cepat selesai urusannya. Bahkan dia tanya mau dibalikin nih sihirnya kepada orang tersebut. Padahal Rasul SAW mengarahkan kepada kita untuk tidak datang ke dukun-dukun itu. Bahkan man ata kahinan. Kahin ini lebih kepada paramal ya. Orang-orang yang mengatakan tentang ini, tentang itu. Atau berkaitan dengan barang-barang yang hilang. Berangkat ke sana tanya ada di mana barangnya. Itu nggak diterima sholatnya 40 hari. Yang datang doang. Yang percaya, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka tolong dilihat. Ada dukun-dukun enggak Ustaz, ini sebenarnya disebut dukun aja sama orang. Tapi dia ngobatin pakai herbal. Kita dikasih apa? Dikasih minuman ya, kemudian dibacain Al-Fatihah, didoain. Maka perlu diperjelas lagi yang seperti apa. Tapi memang ada dukun yang menggunakan sihir pengobatannya, dan kita tahu hukum sihir itu sendiri. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jamaah rahimakumullah. Ketika ada masalah, manusia itu ingin masalahnya selesai. Ketika dia sakit, dia ingin cepat sembuh. Maka terkadang dia itu mendengarkan semua arahan dari orang sekitarnya. Berangkat ke sini, coba ke sini. Nih ada minuman ini, sekarang nih COVID-19. Semua nawarin obat ini, terapi ini. Karena kita ingin sembuh. Tapi berhati-hati. Ikut yang jelas. Kalau bicara secara agama, tatkala engkau punya masalah, yang harus engkau lakukan mengingat Allah Azza. Bagaimana doanya Nabi Yunus ketika di perutnya ikan paus. La ilaha illa anta. Bagaimana doanya Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke api. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
Bagaimana ucapan Nabi Musa alaihissalam ketika menghadapi lautan dan di belakangnya Fir'aun. Kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Bersamaku ada Rabbku, Allah akan memberikan petunjuk kepada. Bagaimana Nabi Yakub menghadapi anak-anaknya. Dan Nabi Yusuf yang hilang dari pandangannya. Ia mengatakan innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku adukan semuanya sama Allah Azza wa Jalla. Di ayat lain mengatakan wallahul musta'an fasabrun jamil. Sabar yang indah dan kepada Allah minta pertolongan. Nabi Ayub ketika terkena penyakit yang bertahun-tahun, penyakit itu yang menjijikkan. Apa yang beliau baca? Idznada rabbahu anni massaniya dhurr wa anta arhamur rahim. Aku ditimpa penyakit dan engkau maha pengasih ya Allah. Yang maha pengasih itu engkau. Jadi pokoknya kita nih dalam kehidupan apapun masalah kita, ingat dengan la ilaha illallah. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.